soal isu agraria, di mana kami ada perwakilan dari teman-teman dari Aceh juga mau sebentar akan sampaikan. Saya mewakili Papua. Tujuan kami ke sini itu mau melaporkan perusakan lingkungan hidup dan hutan dan tanah masyarakat adat di Papua, di mana mereka mengalami ancaman serius, mulai dari kebijakan negara yang dengan program Food State, program PSN, dan izin-izin kelapa sawit yang lainnya. Ini ada sekitar 99 izin perusahaan sawit yang bermasalah di Papua. Sampai saat ini belum ada evaluasi maupun pencabutan dari pihak pemerintah. Di antaranya itu di Sorong, terus Merauke. Merauke itu ada proyek baru yang namanya PSN. Selain di Bovendigul, beberapa wilayah itu menjadi program pemerintah melalui Food State maupun PSN yang sampai hari ini mengancam kehidupan keberlanjutan hidup masyarakat adat, di mana masyarakat adat sudah melakukan berbagai protes di pemerintah daerah. Bahkan pemerintah daerah sampai hari ini tidak ada yang merespon. Dan beberapa kasus lainnya itu misalnya kayak kasus Awi, masyarakat adat Awi dari Bovendigul itu sudah melakukan gugatan di PT UN terkait keterbukaan informasi. Di Jayapura bahkan ditolak, karena ditolak mereka banding juga ke Manado, dan terakhir kasasi di Jakarta. Kemudian ada dukungan publik sekitar 200 juta peso. Itu kasus mereka itu ditolak dari EMA. Dan salah satunya persoalan itu yang kami bawa datang ke sini untuk mau laporkan ke sini. Selain 2 juta hektar lahan di Merauke yang hari ini mengancam masyarakat adat Malin maupun Yei, mereka juga sudah datang ke sini dan melakukan protes di Kementerian Pertahanan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Dan sampai hari ini belum direspon juga, di mana proyek PSN di Merauke ini berhubungan erat dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, di mana memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk melakukan pengawasan kemudian dan ikut terlibat untuk kerjakan perusahaan ini, di mana perusahaan ini pemerintah belum pernah ada lakukan sosialisasi maupun menjelaskan soal AMDAL ke pemilik hak wilayah, khususnya masyarakat adat Malin maupun Jaya tadi. Selain masyarakat adat Moi di Sorong maupun di Fafak yang hari ini menjadi ancaman karena lokasi mereka itu dijadikan pabrik pupuk, dan ada sekitar 99 perusahaan yang izin kelapa sawit maupun program Food State yang bermasalah. Yang terakhir itu proyek Food State yang menguduli 2 juta hutan di Merauke. Sorry, mau menegaskan saja Pak, terakhir sebelum berencana melapor ke Wakil Presiden, sudah sempat melapor terakhir kali ke siapa? Setelah kami sebenarnya kasus-kasus ini sudah mengadukan ke KPK, selain untuk karena terkait dengan izin korupsi. Selain KPK dan juga itu kami mengadukan ke Kementerian LHK dan sebagainya. Tapi responnya sejauh sampai hari ini belum ada respon. Pelaporannya itu sudah 2022 maupun 2023. Dan juga terkait dengan soal PSN di Merauke ini kami sudah mengadukan persoalan yang sama ke kantornya Pak Prabowo yang sebelumnya Kementerian Pertahanan ya. Dan sampai hari ini juga belum direspon gitu. Justru Pak Prabowo setelah dilantik ke Merauke meninjau proyek itu, sementara masyarakat ada pemilik hak wilayahnya datang mengadu ke Jakarta saja tidak dikasih akses untuk bertemu. Nah, seberapa optimistis laporan hari ini bakal didengar oleh Wapres? Kami pikir ini tanggung jawab negara karena kebijakan negara yang berdampak pada masyarakat adat di Papua. Apalagi kalau berbicara soal isu lingkungan ya. Dengan masyarakat adat yang mempertahankan hutan di Papua itu sebenarnya itu menyelamatkan kami semua, termasuk kami di Jakarta, Asia dan maupun Pasifik yang akan berdampak pada pemanasan global. Seharusnya pemerintah mengakui dan memberikan penghormatan dengan pengakuan. Tapi kalau misalnya seberapa optimis, ya kalau berbicara soal orang Papua, relasi orang Papua dengan tanah, dengan hutan itu terikat sekali gitu. Selagi kebijakan-kebijakan yang menentang kehidupan orang Papua, kami tetap akan lawan. Dan kami tetap. Tapi secara umum merespon program Food Estate ini
sebetulnya gimana posisi teman-teman dan keluarga Itu perwakilan dari masyarakat adat YI dan Malin itu mereka tolak dan mereka datang ke Jakarta. Sudah 1 minggu di sini mereka sudah advokasi ketemu dengan DPD RI maupun mendatangi kantor Kementerian Pertahanan. Itu pasca sebelum Pak Prabowo dilantik dan mengadukan persoalan yang sama. Tapi belum ada respon sampai hari ini. Justru Prabowo yang hadir di Merauke. Setelah Prabowo hadir di Merauke pun itu tidak ketemu masyarakat adat yang menolak proyek PSN ini. Karena ada sekitar 3 klaster yang masyarakat adatnya ikut jadi korban. Di mana ada beberapa, misalnya kayak klaster 1 itu ada danau yang sudah masuk dalam daftar yang tempat yang dilindungi. Justru itu jadi ancaman jadikan tempat untuk proyek tebu dan sebagainya.